Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mapel matematika. Di sini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk definisi limit sendiri, ya, limit fungsi kalau di dalam matematika limit itu berarti pendekatan. Sehingga limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar suatu titik. Nah, ini dikatakan bisa mempunyai limit kalau didekati dari kiri maupun dari kanan nilainya sama. Atau pada titik tak hingga. Secara matematis ditulis limit X, di situ tanda panah ini dikatakan, kita bacanya dengan mendekati, yaitu limit X mendekati A untuk fungsi fx sama dengan L, yang mempunyai arti bahwa kalau kita mempunyai nilai X ini mendekati nilai A, maka fungsi fx sama dengan fungsi fx mendekati nilai L. Nah, ini saya bedakan menjadi dua limit fungsi aljabar. Yang pertama, untuk nilai variabel X mendekati bilangan tertentu. Dikatakan bilangan tertentu itu berarti bilangan bisa 0, bisa negatif, bisa positif, bisa pecahan, atau bilangan bulat. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas di sini biar kalian paham. Untuk contoh yang pertama, limit X mendekati 0 dengan fungsi X kuadrat min X min 3. Pada dasarnya, di dalam mengerjakan suatu limit, tinggal kita mengganti variabel suatu fungsi tersebut dengan nilai X mendekati bilangan tertentu tersebut. Nah, kalau kita lihat contoh 1, X-nya ini adalah mendekati 0, sehingga fungsi X kuadrat min X min 3, nilai X-nya ini saya ganti dengan angka 0, sehingga didapatkan 0 kuadrat min 0 min 3, sehingga hasilnya adalah min 3. Begitu juga untuk nomor 2, yaitu limit X mendekati 3 dengan fungsi 4X kuadrat min 2X ditambah 13, sehingga kalau kita substitusikan atau kita gantikan nilai X dengan 3, maka kita dapatkan hasil 4 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 13, sehingga hasil akhirnya adalah 43. Untuk contoh berikutnya yaitu nomor 3. Nah, pada saat kita mengerjakan sebuah limit di mana fungsinya berbentuk sebuah pecahan, ya dikatakan saya di sini berbentuk pecahan karena ada pembilang dan penyebut. Limit X mendekati 0 di mana fungsinya adalah 2X kuadrat min 5X per 3X. Nah, kalau fungsi ini di mana fungsinya adalah fungsi kuadrat, caranya sama kita lakukan dengan nomor 1 dan 2, maka nanti akan didapatkan hasil 0 per 0. Kalau langsung kita masukkan, didapatkan hasil 0 per 0. Nah, di sini tidak boleh untuk bentuk 0 per 0. Ini dikatakan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka terlebih dahulu kita sederhanakan fungsinya dengan cara kita faktorkan. Nah, sehingga caranya di sini adalah limit X mendekati 0, 2X kuadrat min 5X per 3X. Nah, bentuk 2X kuadrat min 5X ini, kalau masing-masing ini kan sukunya mengandung variabel X, X-nya saya keluarkan, sehingga nanti yang di dalam tanda kurung tinggal 2X min 5, yang bawah tetap 3X. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan karena ini perkalian X-nya, sehingga X yang di atas, yang di luar ini saya sederhanakan dengan X yang di bawah, sehingga bentuk sederhananya adalah limit X mendekati 0, 2X min 5 per 3. Baru kita substitusikan nilai X-nya. X-nya saya gantikan 0, maka didapatkan 2 kali 0 min 5 per 3. Maka hasil akhirnya adalah min 5 per 3. Berikutnya untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini juga sama dengan contoh yang ketiga. Kalau kita masukkan langsung nanti didapatkan bentuk tak tentu, sehingga kita sederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan?
Karena di sini di atas ini bentuknya adalah x min 1, di bawah adalah x kuadrat min 5x plus 4. Maka bentuk yang di bawah ini atau penyebutnya kita faktorkan. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini, biasanya kita kesulitan bagaimana memfaktorkan. Nah, kita sudah punya pertolongan bentuk yang atas, yaitu x min 1. Pasti bentuk bawah ini juga mengandung bentuk x min 1. Tinggal kita cari lagi bentuk yang lain, yaitu karena kalau dikalikan itu hasilnya positif 4, maka di sini kita sudah punya nilai min 1, maka faktor sebelahnya adalah x min 4. Sehingga kita sederhanakan x min 1, di atas ada bentuk x min 1, di bawah juga ada bentuk x min 1, sehingga bentuk sederhananya menjadi 1 per x min 4. Nah, baru kita substitusikan, didapatkan hasil 1 per 1 min 4, maka hasilnya adalah 1 min 3. Maksud saya 1 per min 3. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Nah, nomor 5 itu untuk baik itu penyebut maupun pembilangnya, masing-masing fungsinya di situ adalah fungsi kuadrat. Ya, sama. Seandainya langsung kita masukkan limit x mendekati min 2 itu didapatkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka terlebih dahulu kita sederhanakan. Sehingga bagaimana cara menyederhanakannya ini? Baik pembilang maupun penyebut itu kita ubah menjadi bentuk perkalian faktor. Nah, pasti ada salah satu faktor yang bentuknya sama. Nah, di situ kalau kita lihat di situ, bentuk yang sama adalah x ditambah 2, yang bawah juga ada bentuk x ditambah 2, sehingga kita sederhanakan menjadi limit x mendekati min 2, hasil akhir dari penyederhanaannya adalah x ditambah 1 per x min 1. Baru kita substitusikan nilai x-nya, sehingga min 2 ditambah 1 per min 2 dikurangi 1. Kita dapatkan min 1 per min 3, sehingga hasil akhirnya karena negatif dibagi negatif, kita dapatkan hasil positif, yaitu 1 per 3. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya berikan ada beberapa tugas, ada 4 tugas, nanti diselesaikan sebagai tugas. Nah, sekali lagi tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum